Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Kali ini akan membahas tentang materi zakat yang disampaikan oleh Kustiwa SPDI. Adapun kompetensi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah definisi tentang zakat. Yang kedua, pentingnya zakat. Yang ketiga, jenis-jenis zakat. Keempat, ketentuan zakat. Dan kelima, hikmah zakat. Setelah menyimak video pembelajaran kali ini, diharapkan para murid dapat memahami bahasan tentang zakat, sebagaimana yang telah tadi disebutkan pada bagian sebelumnya. Pada bagian awal pembelajaran ini, kita akan memahami tentang pentingnya zakat. Mengapa bahasan tentang zakat ini begitu penting? Karena yang pertama, zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Bahkan termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Artinya, tidak sempurna sebagai seorang muslim jika tidak melaksanakan kewajiban zakat. Zakat itu sendiri di dalam Al-Quran disebutkan perintahnya sebanyak 82 kali. Dan pada umumnya dirangkai dengan perintah sholat. Istilah zakat sendiri di dalam Al-Quran selain disebutkan dengan zakat, disebut pula dengan sodakoh. Salah satu perintah zakat di dalam Al-Quran, diantaranya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya, kita akan memahami arti atau pengertian zakat. Yang pertama, zakat secara bahasa berasal dari kata zakat, yang berarti suci, baik, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sementara secara istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta atas kepemilikan jiwa atau harta kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syarat. Dalam hal zakat, setidaknya ada dua pihak yang harus kita pahami. Yang pertama, ada yang disebut muzaki, yaitu mereka yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Di antaranya adalah yang pertama, seorang yang beragama Islam, berakal sehat, dan juga mampu untuk membayar zakat. Sedangkan pihak yang kedua adalah mustahik, atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Mengenai mustahik ini akan dijelaskan kemudian. Zakat ada dua jenis. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat harta atau zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu, walaupun dia masih dalam kandungan. Sementara zakat mal adalah zakat atas kepemilikan harta tertentu yang telah mencapai batas nisab atau batas minimal dan juga telah mencapai haul atau lamanya 1 tahun atas kepemilikan harta tersebut. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan tiap akhir Ramadan atau menjelang sholat Id setiap tahunnya. Jika dibayarkan setelah sholat Id, maka itu hukumnya menjadi sedekah biasa. Adapun besarnya sebanyak 2,5 kg untuk tiap jiwanya. Jadi kalau di rumah ada 4 orang, maka banyaknya zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 10 kg. Yang harus dikeluarkan juga harus merupakan jenis makanan pokok di daerah tersebut. Kalau orang Indonesia rata-rata makanan pokoknya adalah beras, maka
dia harus mengeluarkan zakat fitrah dengan berupa beras. Atau boleh pula dengan uang yang senilai dengan harga beras di daerah tersebut. Yang selanjutnya adalah zakat mal, di mana zakat mal ini wajib dibayarkan setelah mencapai 1 tahun untuk tahun Hijriah. Yang kedua, ketentuannya adalah harta tersebut telah mencapai nisab. Nisab itu maksudnya batas minimal untuk jumlah harta yang wajib dizakati. Yang ketiga adalah dari jenis harta yang wajib dizakati. Adapun jenis harta yang wajib dizakati diantaranya adalah zakat perhiasan seperti emas dan perak, zakat hasil pertanian, terutama hasil biji-bijian, pertanian biji-bijian. Kemudian zakat peternakan seperti domba, kambing, sapi. Kemudian juga zakat perdagangan atau perniagaan dan zakat barang temuan. Selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat atau muzaki ini disebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam ghorimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Zakat memiliki beberapa hikmah, baik bagi yang mengeluarkan ataupun yang menerima. Bagi yang mengeluarkan, zakat merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, zakat juga bisa membersihkan jiwa dan harta. Yang ketiga merupakan didikan untuk berjiwa sosial. Sementara bagi mereka yang menerima, zakat itu dapat berfungsi untuk mengurangi beban kebutuhan mereka. Yang kedua, zakat juga dapat digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga, zakat juga dapat memperbaiki fasilitas umum seperti masjid dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.